berpindah tempat ke tempat tinggal baru dengan barang-barang yang telah dikemas secara aman, lalu dikirim melalui jasa pengiriman barang. Itulah yang terjadi pada masyarakat kita secara umum. Namun tidak pada masyarakat suku Bugis, terkhusus masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi nenek moyang mereka. Berpindah tempat berarti mengikut sertakan rumahnya. Seperti inilah wujud pindah rumah masyarakat Bugis dengan cara bergotong royong. Rumah dengan ukuran tertentu diangkat beramai-ramai untuk dipindahkan ke suatu tempat yang disiapkan oleh pemilik rumah. Mengangkat rumah secara gotong royong ini di kalangan orang Bugis disebut marakak bola atau mapalete bola. Marakak bola merupakan salah satu tradisi unik yang dimiliki oleh masyarakat Bugis, yang merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh secara sukarela oleh kelompok masyarakat, di mana salah satunya ingin memindahkan rumahnya, namun cara memindahkan rumah yang sesungguhnya dari tempat lama ke tempat baru. Konstruksi rumah Bugis yang khas bertopang pada sejumlah tiang yang disebut aliri, dan tiang tersebut tidak menyatu dengan tanah, memudahkannya untuk diangkat kemudian dipindahkan. Beban rumah yang tidak ringan ini hanya bertumpu pada sebuah batu sebagai pijakan di atas tanah yang disebut palangga. Tuh. Ya, sudah mulai. Ya, lagi. Tuh. Ya, kompak sekali kan? Kompak sekali. Yes. Shoot. Good job. Aduh, keren banget kan? Marakak bola atau mapeletek bola dalam kegiatan masyarakat Bugis adalah sebuah kegiatan gotong royong secara sukarela yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat apabila salah satu anggota masyarakat ingin memindahkan rumahnya. Dan salah satu prosesnya itu adalah dengan melibatkan orang banyak dengan jumlah yang cukup besar, mengangkat rumah dari jarak yang tidak agak jauh maupun begitu jauh. Kerangka rumah Bugis hanya menggunakan kayu yang dirangkai tanpa menggunakan paku, melainkan disatukan melalui ikatan yang disebut patolo. Dengan bentuk bangunan persegi 4 yang memanjang ke arah belakang dan dindingnya yang juga rata-rata dari kayu yang bisa dibongkar pasang, justru membuat beban rumah tidak terlalu berat dan memudahkan untuk diangkat jika dilakukan beramai-ramai. Baik pemerhati budaya UNHAS Abdi Maesah maupun staf ahli Dinas Kebudayaan Pemkab Bone Andi Yusan Tandritapu mengungkapkan masyarakat pindah rumah dengan cara jaka itu didasari dengan sejumlah alasan, seperti pemilik rumah hanya sebagai pengontrak di lahan yang ditempatinya dan telah memiliki lahan baru hingga berkeinginan untuk memindahkan rumahnya. Selain itu juga didorong oleh keinginan tinggal berdekatan dengan keluarga serta kerabatnya, atau rumahnya ingin berdekatan dengan lahan di kebun dan sawahnya. Sebelum kegiatan marakak bola dilakukan, pemilik rumah menyiapkan berbagai hal seperti melakukan selamatan dan melafalkan mantra-mantra atau doa yang dipimpin oleh bisu atau penghulu agama yang dianggap sebagai tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Dalam kepercayaan masyarakat Bugis, doa dari bisu atau penghulu agama ini dianggap mudah dijabah oleh Yang Maha Kuasa agar kegiatan marakak bola tersebut berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan. Mantra di sini ada dua, jadi mantra sebelum masuk Islam itu dilaksanakan oleh bisu, namanya dimemang, menghubungkan bahasa manusia dengan dewata. Sesudah Islam tidak berlaku lagi itu bisu. Yang dipanggil itu adalah penghulu-penghulu agama Islam, seperti kali, seperti imam, untuk menyampaikan kita punya niat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisu tadi kepada dewata. Nah, itu dimantrai, didoai supaya di dalam acara mengangkat rumah ini tidak terjadi sesuatu halangan. Ya, oleh sebab itu secara syariah agama Islam dibacakanlah biasa ayat-ayat yang berkaitan dengan keselamatan untuk mengerjakan sesuatu sehingga pekerjaan kita itu lancar. Selain itu, pemilik rumah juga mengeluarkan terlebih dahulu perabotan dan barang-barang
yang dapat mempengaruhi beban berat rumah. Selanjutnya, pemilik rumah bersama dengan warga memasang bila-bila bambu yang diikat di tiang-tiang rumah untuk memudahkan memberi pegangan sekaligus penahan ketika massa sudah mengangkat rumah. Proses merakap bola biasanya dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengaruh secara sosial di dalam masyarakat, di mana ritual merakap bola dilaksanakan. Mereka yang berpengaruh seperti aparat pemerintah sekelas lurah, ketua RT RW, kepala kampung, kepala adat, atau sesepuh yang dihormati oleh masyarakat. Pemerhati budaya UNHAS Abdi Mahesa mengatakan bahwa tradisi merakap bola ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Hari di mana waktu-waktu tersebut adalah momen yang memudahkan pemilik rumah mencari orang dalam jumlah yang besar untuk membantunya memindahkan rumah. Hari Jumat adalah hari yang paling tepat, yang bisa mengumpulkan massa sesuai kebutuhan. Sebab seusai masyarakat melaksanakan sholat Jumat, maka dengan mudah jamaah yang hadir dalam sholat diarahkan oleh pemilik rumah melalui orang yang memiliki pengaruh untuk bisa membantunya memindahkan rumah. Dan kegiatan itu biasanya diadakan hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat karena setelah sholat Jumat, jadi masa tidak susah untuk dicari. Jadi pemilik hajat itu meminta kepada tokoh masyarakat untuk mengumumkan di masjid bahwa salah seorang pemilik rumah akan memindahkan rumahnya, maka itu dibutuhkan bantuan tenaga dari jamaah yang hadir di masjid itu. Sistem merakap bola ini bisa jalan karena pada dasarnya masyarakat beretnik Bugis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, di mana kebudayaan tersebut bersumber dari pemimpinnya. Sementara kunci dari tradisi ini sendiri bersumber dari sikap seia sekata antara masyarakat dengan pemimpinnya. Dalam melaksanakan ritual merakap bola, pemimpin sangat memiliki peran penting untuk menjaga irama, kecepatan, dan langkah kaki masyarakat agar seragam, hingga proses mengangkat dan memindahkan rumah bisa tiba di tujuan tanpa adanya hambatan. Jadi yang terlibat di situ biasanya dikomandoi oleh yang dianggap sesepuh, yang dianggap berpengaruh di wilayah itu, di kampung itu. Ya, kalau tradisi yang ada di Bone ini, tradisi di dalam satu menyelesaikan pekerjaan yang berat itu biasanya bergotong royong. Gotong royong ini disampaikan oleh yang dianggap tua, yang dituakan, yang didewasakan, biasanya seperti sesepuh, seperti kepala RW, kepala RT, bahkan kalau perlu kepala kampung. Dikumpulkan masyarakat, baru bergotong royong memindahkan rumah. Memang kalau orang yang sudah namanya pandai bola, masalah ya, pandai bola. Orang yang pandai di dalam pembuatan rumah, orang yang pandai di dalam melihat sisi-sisi rumah itu, bahwa dengan model seperti ini, seperti banyak ini tiangnya, ini bisa digerakkan oleh sekian orang. Oleh sebab itu setelah pandai bola itu, setelah penghulu itu, karena tidak dipindahkan begitu saja, harus punya pandai yang menafsir itu bahwa ini bisa digerakkan sampai 50 orang. Karena pandai bola itu tahu, oh sebegini tiangnya, digerakkan oleh sebegini manusia.